Betul ya Bapak sekalian? Nah, apa yang kami lakukan? Di Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengerjakan proyek-proyek itu dengan tipe 3. Apa artinya? Dana itu diberikan kepada pengurus kampung, baik itu RW ataupun LMK, lalu mereka nanti yang membangun jalan, perbaikan gorong-gorong, yang membangun masyarakat. Apa yang terjadi ketika itu dikerjakan? Kualitas pekerjaan jauh lebih baik karena rasa memiliki ada pada warga yang mengerjakan di sana. Saya berbagi sedikit. Kita punya harapan bahwa desa-desa ke depan, desa kita bukan sekedar sebagai kawasan yang berada di luar kota, tapi kita ingin desa ke depan menjadi pusat pelestarian dan pengembangan budaya. Ini adalah kekuatan desa kita. Dan saya katakan di sini dua, pelestarian dan pengembangan. Mengapa harus dua? Kalau pelestarian menjaga yang lalu, kalau pengembangan membuat yang baru. Jangan sampai budaya kita dianggap sebagai masa lalu dan tidak ada pengembangannya. Dilestarikan dan dikembangkan tempatnya mana? Desa harus bisa menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Lalu kita tahu bahwa desa juga tempat sumber potensi alam dan lingkungan. Ini desa kita. Betapa kekayaan alam yang luar biasa, dan ketika kita bicara tentang kerusakan lingkungan hidup, kerusakan itu dimulai di kota atau di desa Bapak Ibu? Kok enggak? Kerusakan. Kalau kerusakan lingkungan di mana? Di kota. Yang banyak polusinya di kota atau di desa? Kota. Justru desa menjadi pertahanan lingkungan. Karena itu kita ke depan harus membuat desa-desa kita terus menjadi paru-paru Indonesia. Menjadi tempat hadirnya air-air yang bersih, udara-udara yang bersih. Di mana desa kita? Lalu lumbung pangan nasional. Kita tahu ini lumbung pangan nasional. Tidak usah dijelaskan, semua paham. Dan di desa pula kita menemukan bibit-bibit kepemimpinan. Semua ini Bapak sekalian yang ada di Republik ini kalau ditanya dulu di mana, minimal kakeknya dari desa. Minimal kakeknya dari desa. Betul tidak? Nah, tapi juga di desa kita punya banyak masalah Bapak Ibu. Kalau kita lihat nih, prosentase kemiskinan. Secara nasional, prosentase penduduk miskin ada 9%. 12% di desa, 7% di perkotaan. Ini tidak boleh diteruskan. Kita harus kurangi angka kemiskinan, dan di desa justru harus meningkat kesejahteraannya dan menurun angka kemiskinannya. Kunci untuk kita semua. Tapi juga yang tidak kalah penting, kebutuhan dasar. Pendidikan, kesehatan, air bersih, bahkan akses pada sanitasi semacam MCK, dan fasilitas-fasilitas ini Bapak Ibu sekalian makin hari sudah menjadi makin kebutuhan. Karena itu kita melihat ke depan ketika membayangkan desa, maka harus membayangkan desa yang sehat. Tidak harus menjadi kota, tidak harus berubah dalam artian struktur lingkungannya, tetapi menjadi desa yang sehat, desa yang warganya merasakan kemajuan, kebahagiaan, dan basisnya tetap pedesaan. Tapi sebelum ke sana Bapak Ibu, teman-teman abdesi yang saya hormati, saya ingin kasih gambaran sedikit. Perjalanan Indonesia, bulan depan kita masuk ulang tahun Republik yang keberapa? 78. Kita 78 tahun sebagai Republik. Coba kita lihat, potret desa, kota 78 tahun. Ada gambarnya, nah ini dia. Bapak Ibu, saat kita merdeka, penduduk Indonesia yang di perkotaan hanya 15%.
85% penduduk kita ada di desa. Diperkirakan pada tahun 2045 kita usia 100 tahun, maka di desa 30%, di kota 70%. Hari ini 57%. Jumlah penduduk desa berkurang, jumlah penduduk kota meningkat. Grafik yang kanan menggambarkan juga nih, jumlah penduduk Indonesia tahun 61 itu 91 juta. Bapak Ibu lihat angkanya nih. Sekarang di 2023 udah 273. Kita meningkat jumlah penduduknya luar biasa. Di sisi lain, luas sawah kita masih stabil. Kelihatan bukan Bapak sekalian? Nih. Penduduk jumlahnya meningkat tinggi, Indonesianya, jumlah penduduk desanya menurun, lahan sawahnya rata. Melihat situasi seperti ini, kita tidak bisa mendiamkan desa berjuang sendirian, karena kita, negara, harus melakukan intervensi menyelamatkan agar desa tumbuh berkembang, bertahan, dan bisa menjadi penopang. Bapak Ibu bayangkan, kalau penduduk kotanya meningkat, penduduk desa menurun, jumlah sawah menurun, ya menurun nih, ketahanan pangan kita menjadi tantangan, dan lalu desa dibiarkan sendirian, apalagi ini para pimpinan, para kepala desa, pimpinan pemerintahan desa, tidak diberikan kekuatan, maka nantinya gambar nasional kita akan menunjukkan ketergantungan pada luar. Kenapa? Karena pasokan dari dalam, kekuatan dari desa tidak ditingkatkan. Jadi visi kita ke depan, Bapak Ibu sekalian, kita ke depan, yuk kita jalan sama-sama. Mari kita kembalikan desa menjadi kekuatan utama bangsa ini. Desa menjadi pilar penting dalam pembangunan ke depan. Saya melihat Bapak Ibu sekalian, kalau kita panjang ke depan, bahwa kita tidak boleh membiarkan para petani, para nelayan, kemudian mereka yang bekerja di perkebunan jalan sendirian. Saya ingin coba langsung ke slide ke-7. Saya ingin menunjukkan kepada semua sekalian bahwa yang perlu kita tinggikan itu bukan saja target domestik. Kita harus lihat Indonesia dalam konteks Asia. Kalau kita ingin membuat desa kita maju, jangan hanya berbicara desa dan kota di Indonesia. Bagaimana desa dimajukan supaya Indonesia bisa menjadi lumbung pangan Asia. Sehingga kekuatan desa itu tumbuhnya lebih besar. Kalau kita hanya dorong di tingkat nasional, Bapak Ibu sekalian, nanti target kita itu rendah, tinggikan. Supaya semua yang kita kerjakan di desa itu punya dampak yang lebih besar di desa-desa kita. Lahan kita subur, air kita melimpah, dan kita jalur utama untuk perekonomian dunia. Jadi untuk itu, slide berikutnya, kami melihat jangka pendek memperkuat desa. Jangka menengah adalah memandirikan desa. Jangka pendek, ya tadi sudah disampaikan ini sama Pak Asri, beberapa aspirasi. Kita ingin desa yang kuat, dan untuk itu tadi disampaikan ada 4 hal. Undang-undang yang perlu revisi. Yang kedua, pengelolaan desa yang partisipatif. Yang ketiga, kesejahteraan mereka yang bekerja di desa, baik kepala desa maupun perangkat desa. Yang keempat, dana desa yang ditingkatkan. Targetnya tadi katakan 10%. Bapak Ibu, kita harus mulai bekerja dengan cara begini. Apa yang dituju, lalu aturan apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Jangan dibalik.
Kalau kita bekerja sekedar untuk aturan, kita tidak tahu aturan ini untuk apa ya. Tujuan kita apa? Tujuan kita desa yang bisa kuat, desa yang bisa maju, nantinya menjadi mandiri. Dan kalau itu dilakukan, maka bila itu diperlukan revisi, maka lakukan revisi. Bila itu dilakukan partisipasi, lakukan partisipasi. Karena ini yang perlu dikerjakan. Saya kalau boleh komentar sedikit terkait dengan partisipasi dan revisi. Slide-nya boleh dimatikan aja. Ketika terkait dengan partisipasi, kami ceritakan pengalaman kami di Jakarta, Bapak sekalian. Ketika kita mengelola kampung-kampung di Jakarta, kita merasakan program pemerintah itu banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Atau cara melaksanakannya tidak sesuai di lapangan. Betul? Jadi kita di Jakarta mengubah pengadaan barang itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas, tipe 2 dengan tender, ada kontraktor, tipe 3, tipe 4 dengan masyarakat. Betul ya Bapak sekalian? Nah, apa yang kami lakukan? Di Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengerjakan proyek-proyek itu dengan tipe 3. Apa artinya? Dana itu diberikan kepada pengurus kampung, baik itu RW ataupun LMK, lalu mereka nanti yang membangun jalan, perbaikan gorong-gorong, yang membangun masyarakat. Apa yang terjadi ketika itu dikerjakan? Kualitas pekerjaan jauh lebih baik karena rasa memiliki ada pada warga yang mengerjakan di sana. Tapi kalau itu dikerjakan oleh kontraktor saja, apa yang terjadi? Warganya cuma nonton di situ. Mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Lalu orang mengerjakan di situ. Silahkan dikerjakan, mudah-mudahan hasilnya bagus. Tapi begitu diserahkan, apa yang terjadi? Justru dibangun sesuai kebutuhan. Dan kami mengerjakan itu di ratusan kampung di Jakarta. Jakarta menjadi provinsi pertama yang mengerjakan itu dengan pengadaan tipe 3, tipe 4. Siapa yang repot kalau ini? Yang enggan adalah birokrasi. Birokrasi kepengennya tipe 1, tipe 2, simple. Laporannya gampang, auditnya mudah. Tapi kalau yang tipe 3, tipe 4 melibatkan masyarakat, nanti kalau diperiksa lebih rumit. Saya katakan ini bukan soal rumit atau tidak, ini soal rakyat merasakan manfaat lebih banyak atau lebih sedikit. Di pemerintahan, ya kita harus siap untuk kerja lebih rumit. Saya membayangkan sekalian, ketika dana desa itu turun sampai lalu pengeluaran wajib yang harus dikerjakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di desa itu, yang muncul adalah ketidakbermanfaatan. Betul? Jadi saya melihat ini harus diubah. Dan artinya kita harus bergerak. Jangan sampai satu sisi kaku diatur semuanya dari pusat, di sisi lain liberal bebas tanpa aturan. Kita harus membuat di mana ini bisa dipertanggungjawabkan, dan saya percaya para kepala desa memiliki kemampuan untuk membangun musyawarah, mengawasi bersama agar dana desa itu dipakai sebaik-baiknya bagi warga di desanya. Jadi kami